teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Lagi Viral. Dan sekarang masih suasana stay home dan juga masih suasana bulan suci Ramadan. Furi ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan pembahasan kali ini Furi nggak sendiri nih, tetapi Furi mengundang salah satu anak Indigo juga, yaitu Gilang dari Jurnal Indigo, untuk membahas tentang apakah benar selama bulan puasa ini nggak ada hantu berkeliaran dan semuanya itu diikat gitu. Jadi kita bakalan ngobrol, chit-chat tentang fenomena hantu, apakah masih ada atau tidak di saat bulan puasa seperti ini. Oke, mana Gilangnya ya? Halo Gilang. Halo Kak. Iya, jadi teman-teman, ini aku lagi sama Gilang dari Jurnal Indigo. Kita bakalan ngebahas tentang fenomena apakah benar kalau bulan puasa itu hantu diikat. Nah, gimana sih menurut uh, penglihatan dari anak Indigo? Oke, sebenarnya nggak semua hantu yang diikat gitu ya Kak. Maksudnya ada beberapa yang memang mereka energinya positif itu masih berkeliaran. Tapi kalau misalkan untuk yang energinya negatif, mereka itu lebih kayak intensitasnya lebih sedikit daripada yang energi positif. Makanya ketika pada saat bulan puasa ini, karena banyak manusia yang melakukan ibadah, terus banyak yang melakukan doa atau ngaji, itu secara tidak langsung memang membuat energi negatif jadi lebih sedikit. Makanya ada istilah setan itu dirantai pada saat bulan puasa. Nah itu sebenarnya adalah sebuah penggambaran aja. Lebih tepatnya mereka ini yang energi negatif ini tidak terlalu banyak gitu. Karena memang dikhususkan supaya manusia lebih khusyuk dalam beribadah di bulan puasa. Iya, jadi berarti sebenarnya hantu masih ada ya, masih keliaran. Masih. Masih ya. Soalnya kemarin juga ada kunti. Ada kunti lewat, jadi saya bilang, bukannya lo diikat ya. Kayak gitu. Iya. Cuman ini kan kalau Kak Furi cuman berstatement sendiri gitu, nggak ada sharing sama teman indigo juga kan kayaknya benar sendiri gitu. Padahal kita ini sebetulnya bukan ingin dibenarkan juga ya Gilang ya. Karena Iya. kita tahu kebenaran itu hanya milik Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cuma ingin sharing aja bahwa masih banyak loh penampakan gitu di bulan puasa Masih. ini. Cuman Terakhir intensitasnya Gilang sedikit. lihat apa tuh? Terakhir yang baru aja Gilang lihat apa? Oh, waktu itu yang sempat ada tempelan juga. Cuman sebelum ketempelan ini, jauh-jauh hari ada sosok astral yang jubah hitam itu, Kak. Ya, nah ini juga sosok yang menarik ya teman-teman ya, karena sebelumnya saya juga pengen bahas ini sama Gilang. Banyak sekali sosok berjubah hitam berkeliaran. Nah, menurut Gilang, sosok itu seperti apa sih? Dan kalau ada gambarannya bisa dilihatin ke teman-teman semua. Oke, kebetulan ada gambarnya ya, Kak. Gambarnya Mm-mm. itu ya, seperti ini. Wah, oke. Serem Jadi, ya. Mm-mm. sosoknya itu dia berjubah hitam. Cuman kalau untuk muka, aku kurang lihat sih ya, Kak. Tapi kalau dari bentuk tangan itu dia kayak tangan tengkorak gitu. Cuman kayak tulang doang, dan mereka tuh kayak terbang-terbang di jalanan rata-rata. Dan ini emang negatif banget sih Kak, karena waktu itu juga sempat pernah lah kayak kena juga dari yang ini. Itu benar-benar bawa dampak negatifnya luar biasa banget, kayak seolah-olah narik semua permasalahan gitu. Terus juga bikin kayak mood jadi sedih, terus kayak uring-uringan gitu Kak, jadi nggak terkendali. Mm-mm. Tapi sebenarnya ya ini tuh dari zaman sebelum puasa ya. Kan pernah tuh saya bahas juga sama Gilang. Justru semasa kita udah stay home karena corona ini banyak orang yang galau, saya sempat nanya, Gilang kok sekarang banyak kelihatan sosok hitam yang ngikutin manusia, itu apakah manusianya memang mau meninggal gitu atau memang manusianya lagi lemah gitu karena kondisi keuangan yang sekarang semakin menurun gitu. Jadi ada dua ya Kak, aku juga pernah
pernah lihat kasus ini ada dua. Satu memang biasanya ada di dekat orang yang memang mau meninggal, dan satu lagi dia lebih suka sama orang-orang yang lagi kondisinya depresi atau memang lagi down banget. Karena bagi mereka energi energi manusia yang sedang lemah itu adalah santapan tersendiri buat mereka. Gitu. Aku juga kurang tahu sebutannya apa. Banyak yang komen ini malaikat mencabut nyawa atau bahkan yang lainnya gitu. Cuman lebih bisa dibilang ini perusuh sih, karena menghancurkan kayak mood manusia, terus ya uring-uringan gitu. Kalau dibilang pencabut nyawa kayaknya kurang setuju ya, karena ada beberapa orang-orang terdekat kita yang meninggal juga, kita sebagai manusia juga nggak bisa ngelihat kadang seseorang itu mau meninggal kapan, nggak semua orang yang kita kenal itu kita tahu gitu. Kalau ini tuh kita bisa lihatnya tuh acak gitu, jadi kayaknya ya lebih cocoknya mungkin kalau bahasa gampangnya ya perusuh, karena dia tuh nempel di manusia-manusia yang memang lagi lemah hatinya gitu. Jadi kondisi keuangan memang pasti akan membuat kita lemah ya kalau kondisi keuangan lagi kurang bagus. Tapi saran kita sih buat teman-teman tetap berdoa ya, Gilang ya. Berdoa, betul. Karena secara tidak langsung dari doa itu membuat kayak tameng energi positif itu yang bisa melindungi kita dari pengaruh-pengaruh negatif dari astral-astral atau yang lainnya, Kak. Jadi yang bikin tameng dan bikin benteng itu kan sebenarnya harus diri kita sendiri kan, dengan doa gitu. Iya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini mereka jumlahnya semakin menurun, karena meskipun orang lagi lemah biasanya kalau ingat puasa kan ingat berdoa kayak gitu ya. Tapi kalau di bulan puasa ini sekarang kayaknya lebih jarang deh, Kak, untuk sosok lebih yang jarang, alhamdulillah ya lebih jarang. Nah, tetapi setelah dia jarang, kenapa Miss K itu menjadi merajalela? Nah, ini dia yang jadi pertanyaannya. Karena kemarin sempat ketempelan juga nih, mohon maaf nih ya. Aduh, gimana sih ini Gilang sebagai anak jurnal Indigo, kenapa bisa ketempelan? Coba ceritain. Jadi ceritanya waktu itu kan belum sadar kan ada ketempelan seperti ini. Tapi Nah, cantik ya, cantik. Cantik. Jadi waktu itu rasanya tuh kayak sedih, terus kecewa, marah, terus kayak stres sendiri gitu kan. Itu tuh lumayan lama banget, Kak. Ada kali hampir 2 minggu kan. Terus aku coba buat ke Om Hari. Memang Om Hari itu kan biasanya yang bantu aku kan. Akhirnya kata Om Hari, ini ada yang nempel lah. Pas itu ternyata benar, so miskin. Yang nempel. Jadi iya, Miss K yang nempel. Oke, sarannya nih, saran untuk orang yang ketempelan. Nah, yang Gilang lakukan deh pada saat ketempelan, sadar ketempelan apa pertama kali? Oke, pertama dulu ya Kak, pas sadar banget ketempelan adalah lebih banyak melakukan doa, 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 dan doa. Karena bukan dari tangan orang lain dulu, tapi dari diri kita sendiri dulu yang bisa buat ngebersihin kan. Jadi coba buat berbanyak doa, terus badan tuh terasa kayak panas. Nah dari panas ini makanya langsung tahu, oh ini pasti ketempelan. Dan kalaupun memang nggak bisa ditangani dengan cara sendiri, ya minta bantuan orang lain tadi gitu. Contohnya kan kayak aku minta bantuan ke Om Hari. Oke. Nah, akhirnya dia mau pergi kah? Akhirnya mau pergi, jadi sempet masuk dulu ke aku, terus berdialog sama Om Ari, dia cerita tentang masa lalunya bagaimana, terus setelah itu kita berdua doain buat si sosok yang bernama Supini ini. Dan akhirnya Supini kayak sebelum pergi dia senyum ikhlas, terus yang tadinya bentuknya gak bagus gitu ya. Terus dia berubah jadi sosok yang terakhir yang udah seperti ini. Oke. Iya. Jadi gini ya teman-teman, pada saat si sosok berjubah hitam itu banyak berkeliaran ya sebelum puasa, tepatnya pada saat awal-awal coronavirus gitu, itu miss-nya itu sedikit banget dan kayaknya mereka ketakutan. Tetapi sekarang di bulan suci Ramadan,
si sosok berjubah hitam itu justru sedikit, karena banyak orang yang meskipun lagi galau, nggak punya uang, tetapi orang tuh kayak punya keimanan. Mereka yakin bahwa di bulan suci ini selalu ada mukjizat. Allah itu dekat gitu. Nah, tetapi miskenya justru ada di mana-mana. Jadi apa ya? Mungkin si yang seliweran ini, kuntilanak ini mungkin minta didoakan aja sih Iya, ya bilangnya. betul. Sepertinya Biasanya kalau mereka seliweran, kalau didoain biasanya happy atau tambah ngegangguin sih? mereka kayak langsung rest in peace gitu, kayak merasa damai karena memang doa sih yang mereka butuhkan. Memang ditelisik Iya. karena banyak punti pada saat bulan Ramadan ini, ternyata setelah diobservasi mereka rata-rata cuma minta doa, nggak bermaksud buat jahilin atau ngeganggu orang-orang lagi ibadah. Justru mereka datang cuma mau minta doa. Minta doa ya. Ya, Iya. jadi gitu teman-teman ya. Apa yang Gilang rasakan juga hampir sama dengan apa yang saya rasakan ya. Tapi saya juga kurang tahu dengan teman-teman Indigo yang lain, karena teman Indigo tuh kan banyak. Tapi ada beberapa juga yang cerita memang banyak kuntilanak yang masih tetap berseliweran, mereka cuma meminta doa gitu. Jadi mungkin mereka dulu meninggalnya dalam keadaan atau kondisi yang kurang baik, mereka minta didoakan, karena biasanya orang di bulan puasa ini murah doa gitu ya. Tapi kalau sosok yang hitam mah nggak bisa didoain ya, lebih baik dihindari aja. Itu kayak udah beda beda urusan itu dia. Jadi kalau yang sosok berjubah hitam jangan pernah meminta kita untuk mediatorin gitu, karena mereka udah bukan untuk berkomunikasi, mereka udah bukan minta doa, tapi memang mereka sengaja gitu ingin merusak gitu manusia kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah, pesan-pesannya nih buat Gilang, buat teman-teman di luaran sana yang pada penakut gitu ya, kalau gitu takut dong. Nanti malam-malam kalau mau sholat tahajud jadi takut karena kata Kak Furi sama Gilang masih ada hantu. Nah, pesan-pesannya apa tuh buat teman-teman yang penakut terutama? Oke, ini mungkin pesannya buat diri aku juga kali ya, Kak, karena aku penakut juga. Jadi Jadi Ya. sebenarnya pesannya adalah walaupun kita takut, coba buat hilangkan rasa takut. Karena dari rasa takut itu rata-rata makhluk halus itu lebih senang nyamperin kita. Makanya usahakan kayak meminimalisir rasa takut. Nanti kalau misalnya kita kayak muncul pikiran, wah ini kan tempatnya angker atau apa, coba buang pikiran rasa itu supaya kita nggak jadi takut. Coba buat kayak berpikir lebih positif gitu, karena kalau energi takut itu lebih mengundang sih Kak. Jadi usahakan jangan takut gitu, karena kalau kita takut sama aja kita magnet buat narik makhluk halus ke arah kita. Oke, ya jadi yang mau sholat tahajud niatnya baik, hilangkan rasa takut ya. Kita ikhlas mengerjakan sholat itu kan ibadah karena Allah gitu. Jadi justru kalau takut malah didatengin gitu, apalagi udah mikirin yang kayak gitu ya. Nah, jadi tadi kalau ketempelan, langkah yang paling mudah kalau belum parah banget kita doa aja ya. Tapi kalau udah parah banget kayak tadi nggak mau keluar, ya memang harus ada bantuan dari orang yang ngerti gitu ya, Gilang. Iya betul. Selain kunti apa aja yang Gilang lihat sih? Selain apa Kak? Selain kunti di bulan puasa ini yang masih ngelihat. Ini Kak, rata-rata tuh kayak orang energi-energi astral yang kayak misalkan korban kecelakaan, korban bunuh diri, itu mereka juga banyak sih kayak lebih seneng ngikutin kita yang bisa lihat gitu, supaya mungkin maksudnya pengen minta doa, karena memang yang dibutuhkan kan sekali lagi adalah sebuah doa. Jadi yang banyak adalah kunti, terus kayak sosok-sosok astral yang belum tenang, kayak korban kecelakaan gitu. Oke. Jadi masih banyak sosok-sosok yang belum tenang ya, meninggalnya belum rest in peace. Mereka berharap semuanya doa dari kita ya. Jadi buat teman-teman semua yang keluarganya, orang tuanya udah meninggal, alangkah baiknya di bulan puasa ini ditingkatkan lagi, kirimin doa gitu. Karena mereka sangat membutuhkan doa dari kita semua kayak gitu ya.
Mungkin Gilang. ini ya Pak, mau ngasih tahu juga Hmm. buat orang-orang yang mungkin merasa kayak merinding diikutin atau merasa kayak takut ada yang ngawasin, coba buat hilangin rasa kayak gitu, tapi kalian langsung doa di dalam hati. Siapapun yang lagi ngikut denganku, semoga kalian bisa tenang, semoga kalian bisa menemukan jalan pulang. Karena memang Hmm. siapa tahu kan yang ngikutin itu yang buat kalian jadi merinding, sebenarnya mereka cuma butuh doa gitu, nggak bermaksud buat Hmm. nakut-nakutin. Oke, nah itu tadi ya. Kalau udah mulai merinding, buat kalian yang nggak bisa ngeliat ya, nggak punya six sense, tapi merinding, panas, kayak ketempelan gitu, kok ini kayaknya aneh gitu. Ya udah kayak gitu aja. Siapapun kalau ada di sebelah atau sesuatu energi yang di luar kuasanya kita, ya sudah kita kirimin doa. Mudah-mudahan dia akhirnya perlahan-lahan akan pergi ya, Gilang ya. Pergi. Oke, masih puasa? Makasih dong. Iya, masih ya. Jadi buat teman-teman semua selamat menjalankan ibadah puasa. Nggak usah takut sama hantu karena kita bilang puasa itu masih ada beberapa hantu yang berkeliaran, nggak usah takut gitu. Iya Yang betul. paling penting kita tetap fokus doa puasa ya Gilang ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan nggak sama teman-temannya Puri? Soal apa? Soal apalah, soal hantu-hantu di bulan puasa, atau mau dipromosiin YouTube channelnya, silahkan, monggo. YouTube channelnya apa namanya, biar subscribersnya bisa nambah bareng-bareng. Oh Apa? iya, di situ aku bikin channel YouTube namanya Jurnal Indigo. Jadi di situ aku cerita tentang kayak pengalaman-pengalaman bertemu sosok astral, terus bagaimana kisah mereka. Jadi kalian bisa nikmati di channel YouTube Jurnal Indigo. Atau Instagram juga boleh nggak nih Kak? Boleh, boleh. Instagram silakan. Instagram juga buat yang mau tahu gambar-gambar hantu yang pernah aku temuin bisa dilihat juga di Instagram Jurnal Indigo. Oke, iya. Ya, jadi buat teman-teman yang senang dengan cerita-cerita hantu, penasaran dengan cerita arwah apa saja, apalagi dilengkapi dengan gambar-gambarnya juga ya. Kalian bisa add Instagramnya Jurnal Indigo, dan juga ada YouTube channelnya Jurnal Indigo ya. Jangan lupa di subscribe ya, kayak gitu. Oke, terima kasih Gilang ya untuk Oke, ngobrol-ngobrolnya hari sama-sama. ini. Iya. Oke, ya teman-temannya Furi, mudah-mudahan apa yang Furi dan juga Gilang sampaikan hari ini akan bisa memberi pengetahuan yang lebih tentang kalian. Mohon maaf, bukan berarti kami menggurui atau sok tahu ya, karena saya yakin bahwa hanya Allah ya, Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya. Ini hanya berdasarkan penglihatan kita sesama anak indigo, bahwa tadi masih banyak kuntilanak yang berkeliaran, masih banyak orang-orang atau arwah-arwah yang belum rest in peace, dan mereka hanya menginginkan doa dari kita. Jangan pelit doa, doakan almarhum-almarhumah, dan juga doakan mereka juga semuanya ya, sehingga semua makhluk bisa damai, bisa tenang, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan takut berdoa atau sholat di malam hari, karena dengan adanya ketakutan, maka mereka akan mendekat. Tetapi dengan adanya keyakinan bahwa kita ingin beribadah karena Allah, maka mereka pun akan menjauh. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Puri Harun. Terima kasih. See you.